Ketika di titik terendah, kita sempat dan pernah berpikir, kamu mengevaluasi diri kamu sendiri, sehingga kamu berpikir lingkungan saya tidak mendukung terhadap mimpi saya, lingkungan saya tidak mendukung terhadap perkembangan diri saya, lingkungan saya sangat buruk sehingga memberikan dampak yang negatif pada diri saya sehingga sekarang saya sedih dan lain-lain. Oke, kita terima dulu itu. Terus yang bisa kita kontrol apa? Selain daripada lingkungan yang tidak mendukung dirimu dalam kehidupanmu itu, sebenarnya kamu sangat memiliki kontrol, bahkan kebahagiaanmu, kesedihanmu tanpa izin dirimu, hal itu tidak akan pernah terjadi. Apalagi seperti lingkungan, kamu bisa membatasi hal-hal apa yang kiranya itu akan mengganggu kehidupanmu. Misalnya kurangi jam nongkrong, atau kurangi komunikasi yang tidak penting dalam lingkunganmu terhadap dirimu. Benar ya. Sekali lagi aku mau menyampaikan itu sebab daripada kegagalan dirimu sendiri dalam mengontrol dirimu sehingga lingkungan bisa mensetir dirimu. Dan seolah-olah saat ini kamu lagi down dan kamu menyalahkan lingkunganmu, seakan-akan dirimu tidak merasa bersalah sama sekali dan tidak ada letak salah juga kehilapan yang terjadi disebab oleh dirimu. Kamu berpikir semuanya pure karena lingkunganmu dan semuanya salah lingkungan. Aku tidak salah. Seandainya lingkungannya tidak terjadi seperti sekarang ini, mungkin aku juga akan berkembang. Oke, finish. Coba kita balik. Aku menanyakan tentang kesendirianmu. Ketika kesendirianmu, ketika kamu lagi sendiri di kamar, dimanapun, apakah kamu makin produktif? Apakah kamu merasa diri kamu sangat produktif dan berkembang sekali ketika kamu sendiri? Ketika di kamar, misalnya, apakah kamu sangat produktif sekali dan kamu merasa happy, bahagia, dan berkembang seperti belajar? Kamu manfaatkan waktumu dengan sangat produktif. Apakah itu semua terjadi ketika kamu sendiri, ketika kamu sedang berada di kamar misalnya, ya, tempat privatemu misalnya? Coba bertanya pada dirimu. Oke, sudah dapat jawaban. Selanjutnya, ada pertanyaan besar yang ingin saya tanyakan. Jika dalam kesendirianmu saja kamu tidak berkembang atau bahkan tidak produktif, bahkan demotivasi dan sangat tidak produktif, ya. Jadi, apakah kamu masih mau menyalahkan lingkunganmu terhadap down dan kesedihanmu saat ini? Bahkan kamu juga tidak bisa mempertanggungjawabkan terhadap kesendirianmu sendiri, dan kamu menjawab sendiri ketika kamu bahkan sendiri pun kamu tidak loh berkembang, tidak loh produktif. Stop mengkambing hitamkan hal apapun dan mulai untuk evaluasi dan introspeksi diri. Ketika diterpa sebuah peristiwa negatif, biasa kita sebut masalah, apapun itu konteksnya, jangan pernah untuk menuduh dan menyalahkan apapun siapapun. Dan karena itu bukan satu-satunya problem solving yang tepat. Oke? Ya, jadi bisa kita sampaikan saat ini dan kini, bilang kepada dirimu, stop mengkambing hitamkan orang lain, apapun.
pada intinya kamu punya kontrol yang sepenuhnya. Kamu memiliki kendali terhadap dirimu tentang apa yang akan terjadi pada dirimu, sehingga juga mempengaruhi dirimu dan berdampak pada apa yang menjadi keberkembangan dirimu kepada hal yang positif, apapun itu terjadi. Intinya kamu punya kendali yang sangat penuh terhadap dirimu. Coba pertanyakan terkait kemampuanmu dalam mengontrol diri, karena mungkin fisikmu yang sedang tidak fit sehingga membuat controlling dalam diri menjadi lengah, sehingga bisa terprovokator oleh lingkungan misalnya dan lain-lain. Itu bisa saja terjadi. Ya, pada intinya dalam video ini mari kita evaluasi dan introspeksi diri ketika kita sedang ada masalah, sehingga bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk tidak mudah menyalahkan dan juga mengkambing hitamkan apapun. Jadi selama ini ketika memang dalam kesendirian kamu pun merasa tidak produktif, tidak berkembang, jadi stop. Lingkungan bukan satu-satunya problem yang menjadi akar. Ya, bisa jadi dirimu sendiri yang menjadi sebab. Mari berproses, mari belajar, dan mari introspeksi diri. Terima kasih.